Karena terlalu banyak melakukan kejahatan, Xiaoming akhirnya dibuang ke tengah gurun tandus. Tiba-tiba muncul sekelompok wanita cantik, berpakaian minim di hadapannya. Sifat mesumnya pun kembali muncul, namun sebuah pukulan keras segera menyadarkannya dari khayalan. Tak lama kemudian, ia diikat dan dibawa ke sebuah suku misterius. Tempat itu ternyata adalah suku kanibal yang seluruhnya dipimpin oleh wanita. Seorang tukang jagal di samping sedang mengasah pisaunya dengan penuh semangat. Tak lama kemudian, seorang gadis kecil mendekatinya. Melihat wajah gadis itu yang lucu dan polos, Xiaoming mencoba meminta air minum. Namun gadis kecil itu malah menuangkan seluruh air ke tanah. Setiap malam semua peliharaan pria akan dikumpulkan di alun-alun. Para wanita liar itu seolah tak sabar menerkam mereka. Tak lama kemudian, sang ratu muncul. Kulit Xiaoming yang halus langsung menarik perhatian sang ratu, dan ia pun dibawa ke kamar pribadi sang penguasa. Setelah diperas semalaman, tubuhnya lemas tak berdaya hingga harus berjalan memakai tongkat. Suatu hari, Xiaoming dipanggil oleh sang penyihir besar suku tersebut. Ia diberi tugas untuk membuat ratu hamil dalam waktu 3 bulan. Jika gagal membuat ratu hamil, ia akan dijadikan budak seumur hidup. Namun pria gemuk itu lalu berkata, kalau keberhasilannya justru akan menjadi akhir hidupnya. Demi menaikkan harga dirinya, Xiaoming akhirnya punya ide. Ia meminta kesempatan memijat kaki sang ratu. Ternyata ratu sangat puas dengan pelayanannya, hingga menghadiahkan sebuah rumah mewah kepadanya. Namun rumah itu malah ia ubah menjadi salon kecantikan. Mereka segera mulai bekerja. Setelah bulu kakinya dicukur, wanita itu merasa tubuhnya jauh lebih ringan. Keahlian Xiaoming langsung terkenal di seluruh suku. Salon mereka begitu ramai hingga harus lembur setiap hari. Suatu hari sang ratu memimpin pasukan berpatroli. Namun saat melewati sebuah lembah, mereka tiba-tiba disergap oleh suku Tesda. Suasana dingin di antara mereka pun perlahan mencair. Namun ketika mereka kembali ke desa keesokan harinya, sumur desa ternyata telah diracuni oleh mata-mata Tesda, membuat banyak warga jatuh sakit dan meninggal. Yang lebih buruk, pasukan Tesda kini sedang menyerang. Setelah dibujuk habis-habisan oleh si pria gemuk, Xiaoming akhirnya memutuskan melarikan diri bersama. Setelah berdebat cukup lama, keduanya akhirnya memutuskan kembali untuk membantu bertarung. Saat itu suku Tesda sudah berhasil menyerbu desa, membakar dan menjarah segalanya. Dalam kekacauan itu, si pria gemuk memukul kepala seorang musuh dengan batu bata. Tak disangka kepala musuh itu keras sekali. Musuh tersebut balas menghajar si pria gemuk hingga keduanya sama-sama tumbang. Akhirnya Tesda memenangkan perang. Semua wanita dijadikan rampasan perang. Tiba-tiba angin kencang berhembus. Dari kejauhan terdengar suara derap kuda. Seekor kuda perang gagah muncul di hadapan semua orang. Penunggangnya ternyata adalah Xiaoming. Tanpa ragu ia langsung menantang Raja Barbar. Tentu saja sang raja tidak mau dihina oleh pria lemah seperti dirinya. Dalam satu gerakan, Xiaoming langsung dibanting ke tanah. Melihat itu, sang ratu merasa sedih sekaligus terharu. Namun ia tetap bertahan sampai akhirnya diinjak di tanah. Pada saat itulah ia sadar, inilah kesempatan terakhirnya. Dengan cepat ia meraih bagian vital Raja Barbar, lalu bangkit dan melancarkan serangan penutup yang mematikan. Perang akhirnya berakhir. Suku kembali damai, dan sang ratu pun berhasil mengandung anak Xiaoming.